Hai guys, saya punya cerita unik nih dengan sebuah perusahaan tempat saya bekerja dulu. Sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan yang sekarang udah ganti nama. Walaupun saya udah nggak kerja di sana lagi, tapi menurut saya masih termasuk loyal sama hotel tersebut. Dan hotel tersebut juga masih termasuk loyal sama saya. Kok bisa ya? Sebelum saya ceritain gimana hubungan saya dengan hotel tersebut bisa disebut loyal, saya mau komentarin terlebih dahulu tentang loyalitas secara umum ya. Kan banyak yang bilang tuh bahwa karyawan itu harus loyal sama perusahaan. Bener sih, tapi kalau loyal diartikan sebagai tetap bekerja di perusahaan tersebut tanpa tedeng aling-aling, menurut saya itu nggak seimbang. Soalnya tadi kan saya bilang tanpa tedeng aling-aling, maksudnya tanpa pertimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi asal loyal aja gitu yang ukurannya tuh hanya terus bersama. Memang sih loyalitas itu kan kualitas yang baik ya dalam sebuah hubungan. Hubungan apa aja loh, baik pribadi maupun profesional. Tapi here's the catch. Kalau loyalitas ukurannya hanya terus bersama, itu akan ada banyak yang salah kaprah. Nantinya malah yang lebih powerful bisa mengeksploitasi yang less powerful. Misalnya, loyalitas karyawan pada perusahaan. Kalau perusahaan kan seringkali dianggap lebih powerful dibandingkan individual ya. Nah, si karyawan yang loyal ini karena dianggap less powerful, maka dia hanya bisa pasrah aja, yang penting stay terus di perusahaan itu. Bisa jadi si karyawan itu memang beneran less powerful karena beberapa faktor, misalnya kurangnya skill, zona nyaman, dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya bargaining power yang lebih, dan cuma bisa ngikutin apa yang dikasih sama perusahaannya. Kalau kayak gini, rugi dong. Walaupun memang salahnya si karyawan mungkin ya, kenapa dia nggak bisa bikin dirinya setara sama si perusahaan. Misalnya, harusnya kan dia mengembangkan diri dengan banyak skill, baik yang teknikal maupun yang soft skill, supaya perusahaan tuh selalu ngelihat dia itu selalu sebagai aset yang nggak bisa dianggap remeh. Banyak sih orang-orang yang loyal dan stay dalam keadaan yang happy. Biasanya ciri-cirinya adalah mereka tuh karirnya naik di perusahaan tersebut, kesejahteraannya terjamin akibat kemampuannya membawa perusahaan mencapai bottom line dan mencapai kesuksesan. Salah satu mentor saya juga seperti itu. Beliau masih stay aja di hotel itu, tapi tentunya dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh sama perusahaan. Posisinya tuh tetap ajak di sana, dan saya yakin kekuatan beliau di sana itu udah mengakar banget sampai-sampai pihak owner selalu mempertahankannya dengan mungkin penambahan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan ya. Dan kayaknya memang beneran kayak gitu sih, soalnya setiap kali ketemu lagi nih, beliau itu terlihat happy dan semakin dihormati di sana. Beda sama yang seolah-olah loyal, tapi sebenarnya dia cuma pasrah. Ciri-cirinya adalah posisinya nggak naik-naik, gajinya segitu-gitu aja, dan dia kelihatan stres, selalu mengeluh tapi nggak keluar-keluar. Dan biasanya yang seperti ini tuh agak berbahaya sih, soalnya bisa menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Misalnya ya, merasa di zona nyaman, terus nggak mau speak up demi keamanan diri sendiri, padahal mungkin dia pernah ngelihat ada beberapa praktik yang kurang etis di sana. Terus dia juga bisa jadi semacam pengaruh buruk untuk karyawan lain. Misalnya dia kan stay lama di sana ya, tapi dia insecure, terus dia suka ngegosip. Yang kayak gini tuh bisa jadi duri dalam sekam untuk pencapaian bottom line di perusahaan. Nggak mau kolaborasi, nggak mau ngasih data dengan cepat, nggak mau inovasi karena posesif sama posisinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang berpotensi jadi masalah untuk semua yang ada di perusahaan. Nah, kasus saya dengan Hotel Bintang 5 itu sih istimewa ya menurut saya ya. Waktu saya masih kerja di sana, saya itu dealnya jelas. Saya tahu apa yang perusahaan mau, dan perusahaan juga tahu apa aspirasi pribadi saya. Bahkan saya ingat saya pernah marah karena ada momen ketika saya nggak setuju dengan sebuah praktik tertentu yang dilakukan oleh salah satu pemimpin di sana. Saya speak up dong, saya bilang saya nggak suka. Kalau masih kayak gitu saya mau keluar aja. Nah, yang dilakukan perusahaan saat itu adalah berusaha untuk menenangkan saya, dan akhirnya terciptalah solusi yang win-win. Saya pun tetap stay waktu itu. Lalu pada saat saya melihat ada peluang yang lebih baik di luar sana buat diri saya sendiri gitu, akhirnya saya mengajukan resign. Memang awalnya dibujuk untuk tidak resign. Saya pun sempat mengalah untuk bertahan lebih lama sedikit waktu itu. Tapi setelah yang kesekian kali saya tetap resign, dan perusahaan mengerti keinginan saya tersebut, saya pergi dengan dibuatkan acara perpisahan yang menurut saya sangat berkesan. Lalu saya dengan perusahaan pun bersepakat bahwa kita akan tetap saling bantu jika memungkinkan. Dan benar aja, beberapa kali saya tetap datang ke sana untuk membantu
hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Misalnya memberikan pelatihan kecil untuk para karyawan di sana, mereferensikan orang-orang yang mereka butuhkan, dan itu tuh terjadi berulang-ulang sampai sekarang. Yang terakhir saya ingat, saya mereferensikan seorang ustadz untuk acara buka puasa karyawan di sana, dan tahu nggak, selain ustadznya dapat fee, saya juga dikasih uang transport karena dianggap berjasa membawa ustadz yang keren dan saya juga hadir di acara tersebut. Waktu itu saya berkesempatan bersilaturahmi dengan teman-teman lama di sana. Pokoknya benar-benar menyenangkan dan menurut saya ini adalah salah satu contoh loyalitas yang ukurannya itu nggak melulu terus bersama. Nggak melulu. Itu aja sih sebagai penutup, saya mau kasih sedikit kesimpulan ya bahwa loyalitas itu harus timbal balik dan dia itu nggak bisa diminta atau dituntut, tapi loyalty must be earned. Dan loyalitas itu juga kompleks, nggak sesederhana itu. Kedua belah pihak harus bisa memperhatikan dirinya masing-masing, harus mendahulukan well-being masing-masing, karena loyalitas itu memiliki banyak elemen seperti trust, harus ada respect, tentunya harus ada reciprocity alias timbal balik yang seimbang. So, kita tetap bisa jadi loyal sama siapapun walaupun akhirnya harus berpisah karena salah satu atau kedua belah pihak mendahulukan kepentingan dirinya. Dan menurut saya ini berlaku untuk semua jenis hubungan ya. Misalnya nih saya dengan mantan ya, karena harus menjaga kestabilan kehidupan diri masing-masing. Akhirnya kita pisah dan saya nggak pernah ngomongin yang jelek-jelek tentang dia, malah masih mengenang waktu bersama dia. Ya memang sih kadang kesulitan untuk move on, tapi kalau masih stuck sama pikiran tentang dia, saya tuh berusaha fokus ke my own well-being. Biasanya setelah itu bisa langsung move on dan mulai membuka hati lagi sama yang lain. Kok jadi ngomongin asmara ya? Ya udah segitu dulu aja. Pokoknya please komen ya kalau ada yang kurang setuju. Please komen kalau ada yang bertentangan pikiran. Soalnya di sini kita sama-sama belajar. Terus seperti apa loyalitas menurut teman-teman. Thank you for watching dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentang insting. Bye.